Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu akan dilakukan upacara peringatan HUT RI yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Ternyata, selain digunakan untuk upacara, Istana Merdeka memiliki sejumlah fungsi lainnya loh. Selain itu, Istana Merdeka juga menyimpan berbagai fakta unik lainnya. Nah, berikut ulasan tentang fakta unik sejarah Istana Merdeka versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, terletak di jantung ibu kota Indonesia. Tak sulit menemukan Istana Merdeka. Istana ini terletak di seberang Monumen Nasional atau Monas, tepatnya Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Istana Merdeka juga terletak dalam satu komplek dengan Istana Negara. Kedua bangunan ini dilengkapi taman dan lapangan sehingga total luasnya mencapai 6,8 hektar. Yang kedua, berdiri sejak zaman Belanda. Istana Merdeka didirikan mulai tahun 1873. Pengerjaan itu dipimpin arsitek Drossaris pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Lauden. Bangunan itu baru rampung pada tahun 1879 pada masa Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbarge. Sebelum kemerdekaan, Istana Merdeka pernah dihuni 15 Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian, pada masa Jepang juga pernah dihuni 3 panglima tertinggi tentara ke-16 Jepang di Jawa. Yang ketiga, menjadi tempat tinggal Presiden Republik Indonesia. Selain menjadi tempat berlangsungnya berbagai acara kepresidenan, Istana Merdeka juga menjadi rumah bagi Presiden Republik Indonesia dan keluarganya. Namun, hanya beberapa presiden yang benar-benar tinggal di Istana Merdeka, yaitu Soekarno, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Joko Widodo sebelum ia pindah ke Istana Bogor. Yang keempat, dulunya bernama Istana Gambir. Sebelum disebut Istana Merdeka, bangunan istana itu dinamai Istana Gambir. Ini karena istana terletak di kawasan Gambir. Lantas mengapa namanya diubah menjadi Istana Merdeka? Sejarahnya, tahun 1949 diadakan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda. Di saat yang sama, bendera merah putih pertama kalinya berkibar di sana. Kala itu, masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera putih berteriak "Merdeka, Merdeka". Sejak itulah, Presiden Soekarno mengganti nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka. Mantap sih. Yang kelima, saksi sejarah. Istana ini juga sempat menjadi saksi bisu penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Sehari kemudian, Istana Merdeka menjadi tempat tinggal Soekarno dan keluarganya. Istana Merdeka juga menjadi tempat diperingatannya Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Tradisi ini dimulai pada tahun 1950. Yang keenam, pohon berusia 144 tahun. Ternyata di depan halaman Istana Merdeka ada pohon trem besi besar dengan nama Latin Samanea saman. Tapi pohon ini lebih dikenal dengan sebutan Ki Hujan yang mencuri perhatian wisatawan. Selain bentuknya yang besar dan tinggi, pohon ini ternyata usianya ratusan tahun. Pohon Ki Hujan usianya 144 tahun. Sudah ada sejak tahun 1870. Usianya lebih tua dari bangunan Istana Merdeka sendiri. Pohon Ki Hujan masih berdiri dengan gagah hingga sekarang. Di bawah pohon inilah Presiden SBY pernah menjamu penyerang kesebelasan nasional Prancis Zinedine Zidane. Yang ketujuh, tempat menjamu tamu dari luar negeri. Jika Anda pernah menonton tayangan kedatangan tamu asing yang disambut Presiden Republik Indonesia, lokasinya itu di Istana Merdeka. Nah, ternyata hampir seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan pernah singgah di Istana Merdeka ini. Beberapa di antaranya adalah Ratu Elizabeth, Presiden Nelson Mandela, Putri Diana, Presiden Obama, dan Perdana Menteri Indira Gandhi. Yang kedelapan,
tempat bendera pusaka hingga naskah proklamasi disimpan. Pada masa Presiden Soekarno, beliau memerintahkan perubahan fungsi kamar tidurnya menjadi tempat penyimpan bendera pusaka yang dijahit langsung oleh Fatmawati. Selain itu, ruangan itu juga difungsikan untuk menyimpan naskah asli proklamasi. Ruangan ini juga dihiasi sejumlah relief yang menggambarkan Sayuti Melik tengah mengetik teks proklamasi dan Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Yang kesembilan, gazebo yang dulunya tempat belajar. Di lapangan yang menghubungkan antara Istana Merdeka dan Istana Negara terdapat suatu gazebo besar. Gazebo ini biasa digunakan presiden dan keluarganya untuk bersantai. Dahulu, gazebo penghubung antara Istana Merdeka dan Istana Negara ini difungsikan sebagai tempat belajar anak-anak Belanda dan guru-guru mereka. Yang ke-10, ruangan Jepara. Di dalam Istana Negara terdapat sebuah ruangan khusus yang namanya Ruangan Jepara. Ruangan ini dijadikan Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu negara untuk mengadakan pertemuan terbatas. Disebut Ruangan Jepara karena ruangan ini dipenuhi furniture dan perabot berbahan kayu dari Jepara. Pada dinding-dindingnya digantung beberapa relief ukiran kayu berukuran besar. Salah satunya menggambarkan epik Ramayana. Beberapa saka di ruangan itu juga dibungkus dengan kayu berukir. 2 pasang saka masif berlaras Lonia masing-masing di ruang kredensial dan ruang Jepara juga dibungkus dengan ukiran Jepara. Nah, demikianlah ulasan tentang fakta unik sejarah Istana Merdeka versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.